Maka Bapak Ibu sediana masih di luar yang sedang apa? Bapak Ibu juga insyaallah sekedar dia acara pada Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izin kita mulai ya acaranya. Bel acara itu terus kita dimulai sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, naik andong. Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sayyidun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu sadayana kumaha damang sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan insyaallah yang sangat mulia ini di Perumahan Bumi Indah Residen, yaitu kegiatan silaturahmi halal bihalal di lingkungan Perumahan Bumi Indah Residen. Yang kami hormati Bapak Ketua RW yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak-bapak jajaran Ketua RT yang telah hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati narasumber yang telah hadir penceramah kita yang telah hadir pada kesempatan hari ini, dan Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua warga Perumahan Bumi Indah Residen yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semua telah dipanjatkan puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga sholawat telah dipanjatkan. Insya Allah forum kita pada kesempatan hari ini semoga didoakan oleh para malaikat, karena insya Allah isinya adalah insya Allah kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu sadayana, halo. Tos siap ya kita acarana? Oke. Nepangkeun pangitnya sebelum kita mulai ke acara inti, perkenalkan nama saya Adam dari Blok R1 Bapak Ibu. Panggilannya Adam, tapi kami Mas Krisno, panggil Abi Pak Mas Hilal. Kenal Mas Hilal karena mau ningali Abi teh berarti tanda-tanda sebagai lebaran. Karena Abi udah di Jakarta, pangitan lagi dia alhamdulillah bila ada kata Yona yang saya silaturahmi sareng bapak-bapak, sareng ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, sebulan yang lalu kurang lebih kita sudah bersama-sama melewati ibadah Ramadan, dan juga tentunya kita semua berpuasa alhamdulillah ya. Dan juga kita telah melaksanakan zakat fitrah, dan saya pribadi mewakili mungkin warga yang lainnya berterima kasih kepada Ketua
Ketua DKM gitu ya, Ketua DKM dan jajarannya yang telah memfasilitasi kita selama bulan Ramadan ini sampai dengan jaga kita dan juga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan di bulan Syawal ini Bapak Ibu masih di momen bulan Syawal, sekarang kita semua berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal untuk warga Perum Bumi Anda Residen. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita akan mulai pada acara yang pertama ya, untuk keberkahan kegiatan kita pada kesempatan ini. Mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu adalah tilawah yang akan dibawakan oleh salah satu santri dari DKM Anikmat, yaitu Ananda Dian ya, sedang siap di sini. Kepada Ananda Dian kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna alladzi Alhamdulillah, kami mohon untuk Ananda Dian yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Tadi semoga nanti dengan dibacakannya ayat Al-Qur'an menambah keberkahan dan juga kekhidmatan acara kita pada kesempatan hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, kegiatan ini tentunya adalah atas dari koordinasi dari tim DKM dan juga tim RT dan RW. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari Bapak Ibu kita dengarkan sama-sama prakata atau sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua DKM Anikmat yang telah mensukseskan kegiatan Ramadan kemarin sampai dengan Idul Fitri, dan sekarang kita berada kegiatan halal bihalal. Kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Irfan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Kepala
Bapak Ketua RW membahas serta jajarannya para ketua RT nomor 1 sampai nomor 6, dan yang kami hormati para sesepuh DKM yang mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kesehatan, dan para hadirin keluarga fenomena yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Dan insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di dalam masjid ini, insya Allah catat sebagai bagian dari itikaf, ya, bagi yang di masjid Allah catat sebagai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang senantiasa istiqomah dalam jalan sunnahnya. Insya Allah di kegiatan malam hari ini, kegiatan halal bihalal, kita melaksanakan 1 bulan penuh, ya. Allah tarbiyah diri kita dengan kegiatan bulan Ramadan, dan telah ditinggalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan di Syawal ini, arti Syawal itu merupakan peningkatan. Kalaulah kita di Ramadan terbiasa dengan kegiatan sholat tarawihnya, terbiasa dengan tadarus Al-Qur'annya, maka Syawal di Syawal kita tingkatkan, kita buktikan hasil tarbiyah selama 1 bulan. Bagaimana Bu? Tarawihnya masih dilaksanakan? Kalau di bulan-bulan lain namanya qiyamul lail, ya, atau sholat malam, masih dilaksanakan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Meskipun mungkin kita mampu witirnya, meskipun kita mampu baru 4 rakaatnya, nggak apa-apa, ya. Jelas pembicaraan di bulan Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Seolah di bulan raya beres, ya, kegiatan pun beres. Nah, ini yang jangan sampai kita dijadikan hal-hal yang sudah biasa kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Itu intinya. Dan di malam ini kegiatan halal bihalal, ya, insya Allah ini tradisi yang baik, tradisi yang sangat baik. Intinya untuk mempererat tali silaturahim, untuk memperkokoh ukhuwah kita, ya, di dalam Islam, memperkuat tali persaudaraan yang itu harus kita kuatkan antar muslim dengan muslim. Nah, di sini alhamdulillah berkat masukan, rembukan sinergi, ya, dari Pak RW kita, insya Allah sangat responsif, ya, dengan segala kegiatan-kegiatan kemasyarakatan termasuk di DKM. Kita berkumpul, alhamdulillah bisa terselenggara kegiatan yang dinamakan halal bihalal. Ini kalau kegiatan yang kita baru bisa terlaksana saat ini, ya, meskipun di akhir-akhir Syawal ini, tapi insya Allah ini tidak memberikan yang jelas bisa kita laksanakan. Nah, ini saya sangat bersyukur kepada Allah, jazakallahu pada pengurus RW, RT yang insya Allah terus bersinergi dengan kita, kegiatan DKM kemasyarakatan terus untuk kita. Yang selanjutnya kami ingin informasikan di mana kita juga insya Allah, ya, setelah Idul Fitri di beberapa bulan yang akan datang ada lagi hari raya apa? Idul Adha, ya.
Mungkin tidak seramai dengan Idul Fitri. Tapi kalau di Arab Saudi ya, yang ramai itu Idul Adha dengan adanya ibadah haji. Idul Fitri sepi gitu ya. Nah insya Allah kita tinggal 1 bulan lebih ya. Kalau perhitungan Hisab itu jatuh 6 Juni. 6 Juni sudah masuk hari raya Idul Adha. Biasanya apa pun dilaksanakan pada itu? Mencitnya, menyembelih. Apa yang disembelih? Hewan, ya. Kalau pada pisang Nabi Ibrahim anaknya benar-benar disembelih gimana? Sekarang anak kita enggak? Enggak ada, ya. Tapi Allah ganti dengan juga salah satunya. Nah ini mudah-mudahan ya 1 bulan lebih ke depan, insya Allah DKM seperti biasa menyelenggarakan menerima titipan. Ya ini sekali aja Pak RW saya sampaikan. Ya titipan ibadah kurban ya untuk orangnya masih sama insya Allah 3,5 3 juta setengah ya insya Allah. Nah ibu bapak sudah niat belum mau kurban? Jangan tiap tahun cuma perasaan terus ya. Insya Allah kita niatkan ya, kita berazam pada Allah, ya Allah berikan kemudahan, kelancaran saya berniat tahun ini untuk kurban. Gak apa-apa, Allah catat dulu kita. Cuma harus dibuktikan. Apa buktinya? Ya kita nabung, ya kita nabung. Mungkin hari ini baru bisa nabung 50.000, 100, tiap hari 200. Insya Allah kalau sudah niat kita tekad bulat, Allah akan mudahkan. Insya Allah ya Bapak Ibu mau berkurban, insya Allah ya. Tahun kemarin itu 2 sapi 5 kambing. Mudah-mudahan sekarang 5 sapi 2 kambing. Intinya ada peningkatan ya. Nah insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran DKM membuka titipan juga ya. Nah, insya Allah diketuai untuk Idul Kurban ini oleh beliau insya Allah dari ya. Bukan perempuan jual itu juru sembelih hewan syariat halal. Oh itu ya namanya Julaiha, juru sembelih hewan halal. Itu ya. Alhamdulillah insya Allah itu yang pertama. Yang kedua kami haturkan terima kasih jazakallahu pada semua yang telah sama-sama ikut berkiprah ya untuk memakamkan masjid Allah. Ini bukan kepunyaan seseorang apalagi siapapun, ini insya Allah tanggung jawab kita semua. Ini sengaja untuk kegiatannya di pada maghrib ya supaya tidak terlalu malam. Tadinya ingin dilaksanakan sekitar 6:30 sudah mulai, tapi masya Allah ya karena mungkin kesibukan kita baru pulang kerja sehingga baru bisa dimulai ini. Dan insya Allah isanya akan dikumpulkan ya setelah selesai kegiatan acara halal bihalal. Insya Allah ya bisa dikumpulkan kalau ada kita sesuai syariat. Nah itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan di kesempatan saat ini ya. Sekali lagi kami aturkan jazakallahu khair kepada semuanya, terutama pada para ahli Furqan yang insya Allah konsisten biasa mengisi kegiatan di Perumena setiap bulan keempat. Insya Allah jangan melihat orangnya ya, kalau orangnya aduh sekali lagi sengaja diisi tapi dengarkanlah perkataannya ya. Insya Allah karena kemarin kita berhubungnya seminggu sangat mepet ya. Udah kata Pak RW malam Jumat jangan dinanti-nantikan, nanti sawalnya habis ya. Bukan jadi halal bihalal. Jadi apa tuh kalau nanti ya alhamdulillah tidak mengurangi rasa ketawaduan kita semua ya.
saja mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai kata-kata rasa syukur ya kepada Allah. Sekali lagi kami nyatakan pada semuanya jazakallahu khair atas kebaikan-kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Ketua DKM Rasa Sundana. Alhamdulillah Bapak Ibu semua makin malam makin ramai ya. Semoga nanti yang hadir di sini dari rumahnya menjadi oleh amin ya. Dan semoga Bapak Ibu semua sudah dapat semua konsumsinya atas kenging konsumsinya warna putih. Nah ini disponsori dari RT masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kamu ibu-ibu, bapak-bapak menyiapkan semoga jangan nama solehnya, Bapak Ibu. Lu di luar kas kayak gini aja, konsumsi. Lu di luar bapak-bapak atas aman ya. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu semua, selanjutnya saya panggilan mangga sami-sami dan mungkin sambutan di Ketua RW 16 ya. Yang namanya aja Irwan Suryana. Jadi Suryana itu seperti menerangi gitu ya. Semoga menerangi kamu ya Dares gitu ya. Mangga Bapak diaturkan Bapak Ketua RW 16 Pak Irwan Suryana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkatnya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang baik ini dalam rangka kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabi Yana, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sehingga sampai kepada kita semua dan mudah-mudahan yang kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Alif Muhammad, yang insya Allah sebentar lagi beliau akan mengisi tausiah dalam rangka halal bihalal warga Perum Bumi Indah Residen. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak RT dari mulai Bapak RT 1 sampai dengan RT 6. Selanjutnya yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang saya banggakan seluruh warga Perum Bumi Indah Residen yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa menyempatkan hadir walaupun dalam keadaan hari ini. Mungkin besoknya kita akan cuti bersama ya. Ada sebagian warga mungkin yang tidak bisa hadir dikarenakan berbagai hal. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di acara kesempatan kali ini. Bapak Ibu serta hadirin semuanya, izinkan saya selaku Ketua RW ataupun secara pribadi keluarga dan mewakili seluruh warga RW Bumi Indah atas nama pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum
Siamana wa siamakum. Mohon maaf lahir dan batin pada Bapak Ibu sekalian. Maaf meskipun pada kesempatan kali ini mungkin suasananya tidak begitu terasa Idul Fitri karena sudah melewati beberapa hari mungkin, tapi tidak salahnya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bapak Ibu serta wargaku semuanya, terima kasih kepada panitia semuanya yang telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan. Harapan dari saya selaku Ketua RW, kegiatan ini mudah-mudahan bisa mempererat tali silaturahmi antar warga Perum Presiden. Kita semua perlu maaf, perlu saling memaafkan di antara kita agar kita terbebas dari hal-hal yang berpikiran negatif. Semua manusia di muka bumi ini memerlukan maaf, karena ketika kita tidak bisa memaafkan satu sama lain, kelak nanti akan memberatkan hidup kita ketika kita akan dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Tadi sama Pak Ustadz ATKM sudah disampaikan bahwa untuk beberapa bulan ke depan kita akan melaksanakan Idul Adha. Harapan mungkin dari kami sebagai Ketua RW, mudah-mudahan ada peningkatan dari tahun sebelumnya untuk kegiatan besar Islam yaitu Idul Adha. Harapannya mudah-mudahan aktif warga untuk menjadi peserta kurban. Itu mungkin itu harapan dari kami sebagai Ketua RW. Selanjutnya mungkin itu yang bisa disampaikan karena waktu sudah malam ya, nanti pulangnya terlalu malam lagi. Mohon itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Bapak RW 16 atas sambutannya. Bapak Ibu tadi Mas Kandamu pointernya janten diangkutan setelah Idul Fitri, alhamdulillah sekedar Idul Adha nya Pak. Nembege Pak CF berapa atas diangkutan dari Ibu. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu dina dengan ayeuna kita masuk ke acara inti ya. Sudah siap semua yang mengikuti ini? Bapak Ibu, halo. Coba kami dijawab halo Bapak Ibu. Dijawab hai, halo. Nah, sakit lumayan pada konsentrasinya. Oke, Bapak Ibu, insya Allah kita dengan ayeuna mangga sama-sama kurang niatkeun kanggo tolong melindungi gitu, insya Allah telah berhadir bersama kita Pak Ustadz Ali Furqon MAG ya. Beliau untuk jam terbang sudah tidak diragukan lagi, dan beliau juga dari pembina Ansor Working Group gitu ya. Bapak Ibu semua, insya Allah kali untuk bosan Pak Ali, tapi kita rindukan materi-materi dari Pak Ali. Untuk itu pada Ustadz Ali Furqon MAG kami persilakan untuk bisa mengisi dari pada kesempatan hari. Pada Ustadz Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah sayyidina wa
عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan semua Ketua RT, yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama di Perum Bumi Indah Residen. Semoga yang hadir di tempat ini semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya dilapangkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah. Semoga hatinya dilapangkan, ditenangkan. Semua persoalannya diberikan jawaban penuh keberkahan. Semoga hadirnya kita di sini mendapatkan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yustajabu la. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak masih semangat ibu bapak? Enggak ngantuk enggak? Tasehat sedangnya aja. Nah, kami tasehat nambili. Ibu bapak, biar kita agak fresh, angkat dulu tangannya. Yang kanan angkat tangan. Nah, kemudian tempelkan pundak saudaranya yang di pinggirnya. Percaya rencana sarang tembok we. Ustaz nanti sarang tembok. Ikuti kata-kata saya ibu bapak. Saudaraku, sambil ditepuk-tepuk. Saudaraku, bangun. Jangan tidur, biar dapat berkah. Saudaraku, mudah-mudahan hidupmu diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kebahagiaan. Saudaraku, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di surga ya. Amin. Gantian yang kiri, gantian. Tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Ayo. Ulah tarik deh bisi puluh. Ulah tarik deh. Saudaraku, bangun. Jangan tidur ya. Biar dapat berkah. Saudaraku, mudah-mudahan hidupmu diberikan kesehatan, diberikan keberlimpahan, diberikan kebahagiaan. Saudaraku, sudah ngantuk ibu? Nah, ibu bapak mudah-mudahan itu doa-doa kita, apa yang kita rasakan, yang kita ucapkan itu akan melesat, memancar ke alam semesta. Semesta mengembalikan pada kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan tadi mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, tak terasa waktu berlalu begitu cepat bagaikan kilat. Minggu ke minggu, bulan ke bulan berputar begitu singkat. Alhamdulillah, rasanya kemarin kita menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Marhaban ya sahabat setia.
Sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Berapa hari Ibu Bapak? Lupa lagi ya. Biasanya kalender Islam yang tidak lupa tanggal itu hanya Ramadan. Ramadan itu tiap hari. Sudah 18 hari Ramadan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ibu Bapak semua amal ibadah kita bertakobala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu Bapak, kalau kita ibaratkan bulan Ramadan itu institusi pendidikan, Ramadan itu seperti halnya sekolah, seperti halnya kampus kehidupan. Seperti apa Ibu Bapak? Kampus kehidupan yang menumpa anak didiknya supaya berubah. Sama Ramadan juga Ibu Bapak, 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita dibimbing dengan ibadah siang, dengan qiyamul lail, salat malam, dengan zakat, dengan i'tikaf, dengan Al-Qur'an. Endingnya supaya apa Ibu Bapak? Supaya berubah. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya berubah. Apa untuk perubahannya Ibu Bapak? Yaitu Idul Fitri. Ulangi apa Ibu Bapak? Idul Fitri. Ibu Bapak, Idul Fitri artinya apa? Idul Fitri ada yang idan artinya kembali. Fitrah artinya bersih. Fitrah artinya suci. Jadi Ibu Bapak, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa fitrah itu kecenderungan manusia taat pada agama. Apa Ibu Bapak? Kecenderungan manusia taat pada agama. Makanya sudah fitrah manusia pasti bertauhid kepada Allah. Fitrah manusia pasti cinta kebersihan. Betul tidak? Fitrah manusia cinta kedamaian. Fitrahnya manusia cinta kerukunan. Fitrahnya manusia cinta keharmonisan. Itulah fitrah. Jadi Ibu Bapak, tanda puasa kita mutakobala diterima oleh Allah, kita kembali pada fitrah. Di antara orang yang kembali kepada fitrah, orang yang Idul Fitri, tandanya ada 3. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang 3 ini ada dalam diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini tanda orang yang puasanya mutakobala diterima oleh Allah. Kenapa Ibu Bapak? Karena kata Nabi Ibu Bapak, rubba shaimin laisa lahu min sabilil ju'al 'af. Banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak dapat apa-apa selain hanya lapar dan dahaga semata. Banyak orang yang sholat malam tapi tidak ada apa-apa selain hanya capek dan ngantuk semata. Ibu Bapak, tanda orang yang puasanya mutakobala minimal ada 3. Ada berapa Ibu Bapak? Yang pertama, semakin bersih hatinya. Ulangi apa Ibu Bapak? Semakin bersih hatinya. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu hakikatnya membersihkan. Membersihkan apa? Ibu Bapak, membersihkan hati. Dari apa Ibu Bapak? Dari sampah-sampah hati, dari kotoran-kotoran hati, sampah qalbu. Makanya Ibu Bapak, orang yang puasanya mutakobala terlihat sudah bersih hatinya dari sampah. Apa Ibu Bapak? Sampah. Apa sampah kalbu? Di antaranya Ibu Bapak ria. Apa Ibu Bapak? Ria. Ria itu apa? Ria itu beramal tapi ingin dilihat manusia. Beramal karena manusia. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita Ibu Bapak dalam beramal itu
selalu ingin dilihat manusia, selalu ingin pamer, betul gak? Pamer amal. Kita baca Quran, jepret foto, cekrek foto, update status. Alhamdulillah sudah 1 juz, padahal namanya surah Al-Fatihah. Kita sholat malam, ibu bapak ya, sholat malam, alhamdulillah bisa sholat tahajud bisa 3 padahal nonton bola lagi sholat ibunya. Kita ibu bapak beramal bulan Syawal, alhamdulillah sudah tamat puasa Syawalnya, terus dipamerkan. Coba apa itu niatnya ibu bapak? Itu riya. Betul gak ibu bapak? Makanya orang yang puasa itu ibu bapak amalnya semakin ikhlas. Ikhlas itu kan khulusa, bersih, tidak ada campuran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Level ikhlas yang paling tinggi itu ibu bapak, ikhlas itu kan ada level-levelnya. Yang paling tinggi ikhlas itu senang bersembunyi. Senang bersembunyi. Bahkan kata Nabi, wa rasulun tunfiqu yaminu hatta la ta'lamu simal. Kalau dia beramal, tangan kanannya beramal, tangan kirinya tidak tahu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, makanya ikhlas itu ibu bapak seperti jantung yang berdegup. Ibu bapak jantung kelihatan tidak? Tidak, tapi jantung memberikan kehidupan, betul? Ikhlas itu seperti akar pohon. Akar pohon kelihatan tidak ibu bapak? Tidak kelihatan. Akar pohon itu tertimbun tapi memberikan dampak kehidupan. Seperti itulah amal orang yang puasa. Mudah-mudahan seperti kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, ibu bapak, sampah kolbu apa? Al-hasadu. Hasan. Ulangi apa ibu bapak? Hasan. Hasan itu apa? Bu, hasan apa? Iri, dengki, ya, tidak suka lihat orang lain dapat kebahagiaan, itu orang hasad. Makanya tanda orang hasad itu satu, apa? SMS. Ulangi apa ibu bapak? SMS. Apa SMS? Susah melihat orang lain senang, ya, senang melihat orang lain susah. Nauzubillahi min dan semakin orang lain dapat kenikmatan, semakin tidak nyaman. Itu hasad. Makanya orang hasad itu ibu bapak bawaannya panas melulu hatinya. Kalau batur ningali kenikmatan panas. Tetangga meuli termos anyar, gula hatena. Leres. Meuli kulkas anyar, meriang panas tiris. Meuli mobil anyar, darah tinggi, stroke modal. Nauzubillahi min dan capek ibu bapak la yasuluhu hasan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ibu bapak seleksi ahli surga itu ketat, di antaranya bersih hatinya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang yang disebut oleh Nabi calon ahli surga itu ibu bapak ketika hatinya bersih dari iri dan dengki. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari dalam babul akhlak. Ibu bapak, suatu hari Nabi dengan para sahabat berkumpul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, yatlu alaikum alana ahlul jannah. Akan datang pada kalian sekarang calon ahli surga. Siapa bu calon? Pak, calon ahli surga. Kita pengen gak ibu bapak jadi calon ahli surga? Pengen? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Datang seseorang, wajahnya basah bekas air wudhu, menenteng sendal. Ini orang sederhana. Kalau dalam riwayat lain dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ini namanya Abdullah bin Salam. Sampai ibu bapak 3 kali Nabi mengatakan akan datang calon ahli surga. Datang orang ini lagi. Besoknya akan datang
dari surga, datang orang ini lagi. Saya Abdullah bin Amr, ibu bapak itu merasa penasaran. Dia ikuti sampai ibu ke rumahnya, sampai ikut tidur di rumahnya, pengen tahu rahasia amalnya. Begitu dilihat, amalnya biasa saja. Paling kalau dia mau tidur baca zikir, baca takbir, bangun tidur zikir lagi, kita juga sering. Betul gak ibu bapak? Sudah 3 hari 3 malam Abdul Amr bin As dia terang bulan. Saya ikut tidur di rumah, sebetulnya ada penasaran. Penasaran apa? Karena Rasul 3 kali menyebutkan akan datang calon ahli surga. Yang datang itu hanya engkau. Wahai fulan, apa rahasianya? Akhbirni bi'amfi amali fi nafsi. Wahai fulan, coba beritahu rahasia amalnya apa. Orang ini rendah hati, ya Abdullah bin Amr bin As, inna amali ladhaif. Sebetulnya saya punya amal. Ini sangat rendah hati. Ini sahabat begitu ibu bapak, amalnya banyak tapi saya ini gak punya amal. Jadi amalnya banyak, perasaannya gak punya amal. Itu sahabat Nabi. Kalau kita mah amalnya gak ada, perasaannya banyak amal. Inna amalillahi baik, saya ini lemah gak punya amal. Tapi inni la asulu ahadan minal muslimina bima a'tahumuni. Fulan Abdullah bin Amr bin As, rahasia amalku diantaranya saya tidak pernah punya hati iri dengki terhadap orang Islam. Dalam hal apapun yang Allah berikan, Fabalagat bigwana nanti. Ini kata Abdullah bin Amr bin As, terima kasih kau telah berikan rahasianya. Kalau bahasa kita ibu bapak, lanutik, ya nutik itu kan nggak sanggup. Maksudnya mudah diucapkannya, sangat sulit diamalkan. Betul gak ibu bapak? Ulah boga hati diri dengki kabatur. Gampil tadi diucapkan anak ibu bapak. Gampil, tapi diamalkan anak berat ibu bapak. Berat. Betul gak ibu bapak? Kadang ibu bapak semua orang punya potensi dirasuki sifat iri dengki. Mau ustaz, mau kiai, mau apapun, siapapun pasti ibu bapak bisa dirasuki sifat iri dengki. Kita ibu bapak contoh, ya kita contoh di tempat kerja. Kita di tempat kerja ada junior kita umpamanya, tapi karirnya semakin moncer, semakin hebat, yang melewati kita. Kira-kira hatinya enak gak ibu bapak? Nah, kalau orang iri dengki tidak enak, betul gak ibu? Kita ibu bapak di keluarga, kita punya saudara, rezekinya banyak, usahanya maju, duitnya berlimpah, hati gak enak. Gaduh adi, gaduh lanjut, umpamana, hati gak enak. Itu iri dengki, betul gak? Kita di masyarakat punya tetangga, ya usahanya maju, duitnya berlimpah, hati gak enak. Itu namanya hasad. Betul gak ibu bapak? Tetangga udah ganti motor, panas. Lihat mobilnya baru, panas. Rumahnya direnov, bikin gede, panas. Nah, tahu tuh, itu usahanya cepet banget. Kayaknya jangan-jangan minggu tuyul. Itu gambaran orang iri dengki. Makanya ibu bapak Allah mengajarkan doa juga ya dalam surah Al-Asr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di hatiku ini ada iri dengki. Makanya ibu bapak, supaya kita tidak ada iri dengki terhadap orang lain, setiap orang lain perlihatkan kenikmatan, kita doakan. Nah, apa ibu bapak? Doakan minimal barakallahu fiik.
Tetangga motornya baru, semoga Allah memberkahi hidupnya. Betul gak? Tetangga mobilnya baru, semoga Allah memberkahi. Rumahnya semakin gede, semoga Allah memberkahi. Terus ibu, hatinya nyaman gak ibu bapak? Nyaman. Kata malaikat, wa anta mithlu dzalik. Engkau juga semoga seperti itu. Nah itu ibu bapak ini dahulu. Yang ketiga sampah kolbu apa ibu bapak? Sampah kolbu al-hikdu. Al-hikdu apa? Dendam. Tidak mau memaafkan kesalahan orang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, manusia ini kan ibu bapak kadang dominannya hawa nafsu. Betul gak ibu bapak? Ibu kalau ada orang mengecewakan kita, ada orang menyakiti kita, hawa nafsu pengennya gimana ibu bapak? Membalas. Betul gak? Ibu kita dihina orang, pengennya membalas dihina lagi. Kita direndahkan orang, pasti pengennya apa? Dibalas direndahkan lagi. Kita disakiti orang, pengennya apa ibu bapak? Pasti dibalas. Itu dominan hawa nafsu. Tapi ibu bapak, bagi orang yang puasanya sejati, ibu bapak mudah memaafkan kesalahan orang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, memang meminta maaf itu lebih mudah daripada memberi maaf. Betul kan? Makanya ibu bapak, orang yang mampu memberi maaf itu lulus ahli surganya ibu bapak. Lihat Quran surah Ali Imran yang 134. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kadang ibu bapak manusia kan ibu tidak salahnya benar. Ada salahnya benar. Ada pilihnya. Tapi sebenarnya jalannya Pak. Saya pilih benar. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu bapak sedikit dimasuk ke dalam biskuit hati bapak. Kalau ibu bapak gaduh taranya sedikit tangan seminggu nyeri hati kurang mah pada kadang-kadang kudu nyeri waos. Terus kok. Nah, ibu bapak, kita kadang di jalan pakai kendaraan, ada orang kebut-kebutan, hati pengen marah, betul gak? Tapi kita berbaik sangka, oh berkaitan jelema teh kenaon dikejar waktu, merdeka mules nyeri beuteung, terus bro. Nah, jadi supaya kita ibu bapak mudah memaafkan, berbaik sangka, terus bro. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak kalau hati kita sudah lepas, memaafkan, hati nyaman gak ibu bapak? Nyaman, betul gak? Nah, ini prakteknya. Kemarin udah latihannya puasa, prakteknya hari ini. Ibu bapak, ya Allah, orang yang telah melukai hati saya, ibunya. Orang yang telah membuat saya terluka, membuat saya menderita, saya telah ditipu, saya telah dicurangi, saya telah dikhianatilah apa namanya ibu. Hari ini ya Allah saya maafkan. Hari ini ya Allah saya ampuni. Kira-kira ibu bapak nyaman tak hati mengklong tak ibu bapak? Pasti mengklong garisnya, pasti mengklong. Nah ibu bapak
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau sudah ya Allah saya ampuni, saya maafkan, berarti sampahnya udah bersih. Laras dah. Nah, untuk membuktikan ibu bapak sampah itu masih bersih dari hati, cek ya, ibu mesti tipu umpama aku di jalan ini. Ya Allah, saya sudah maafkan, saya sudah ampuni. Nah, coba ngalaku kapain bina. Nah, kami masih ayam kan duh. Berarti can bersih, laras bro. Begitu tepat di undangan, si iya tah, berarti memaafkannya belum ikhlas. Laras bro. Nah, ibu bapak itu sampah. Ibu bapak oleh Allah. Sampah kalbu yang keempat apa? Al-bukhlu. Bukhlu itu apa? Bakhil. Bakhil itu apa ibu bapak? Bahasa kita apa? Pelit, koret. Laras ibu bapak. Nah, orang Sunda banyak istilahnya. Koret itu apa aja bu? Buntut kasiran. Apalagi cap jahenya bu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, pelit itu tidak mau berbagi. Itu di hatinya ada sampah bu. Ada sampah. Ibu bapak, orang pelit itu hatinya ada sampah. Sampahnya apa? Penuh ketakutan. Sampahnya apa? Penuh kekhawatiran. Kira-kira ibu bapak orang pelit, loba kasiun, khawatir, sieun naon tobi ibu bapak, pak orang pelit sieun naon? Hatina. Sieun miskin, betul gak? Takut miskin, ibu bapak, makanya semakin menggenggam, tidak mau rilis melepas, betul gak? Takut miskin. Beda dengan orang yang gemar berbagi, hatinya lapang karena merasakan kaya. Betul gak ibu bapak? Ibu bapak, puasa itu kemarin mengajarkan kepada kita ya supaya mudah berbagi dalam setiap kondisi. Makanya di akhiratnya dengan apa? Zakat fitrah, berbagi. Laras bu. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini ahli surga ini akhlaknya ibu bapak. Surah ini 34 ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, yaitu orang yang gemar berbagi dalam setiap kondisi, baik firraha wasyidah, dalam keadaan susah, dalam keadaan berlimpah atau dalam keadaan banyak rezeki atau kekurangan, tetap berbagi. Jadi ibu bapak, puasa ini kan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita menerima, tapi tentang bagaimana kita memberi. Semakin banyak memberi, pasti semakin banyak menerima. Laras ibu bapak. Kadang kita ibu bapak diajarkan dogma yang salah. Ya, ada istilah tip and give. Laras ibu bapak, menerima dulu baru memberi. Padahal yang benar memberi dulu baru menerima. Betul gak ibu bapak? Kenapa ibu bapak? Karena rezeki itu ibu bapak seperti napas. Satu apa seperti napas. Ibu kalau kita napas menarik oksigen, nitrogen, kemudian jadi karbon dioksida, itu harus dikeluarkan. Betul gak? Betul gak ibu bapak? Menarik, dikeluarkan, itulah kehidupan. Tapi ibu bapak menarik napas tidak dikeluarkan, pak, kumah karaosna pak, enggak, ya, endingnya kematian. Seperti itulah hidup. Rezeki itu ibu bapak seperti sumber mata air. Seperti apa ibu bapak? Sumber mata air semakin banyak dialirkan, semakin banyak yang merasakan manfaat, pasti ibu debitnya semakin banyak. Betul gak? Seperti itulah rezeki. Semakin banyak dikeluarkan, semakin banyak yang merasakan manfaat, pasti debit rezeki semakin banyak. Makanya gak ada ceritanya orang yang gemar sedekah hidupnya sengsara. Betul gak ibu bapak? Gak ada ceritanya orang yang gemar sedekah hidupnya miskin, gak ada. Mana qasat sadaqatun mimma, tidak akan berbulan
rezeki orang karena sedekah. Betul nggak Ibu Bapak? Yang ketiga, rezeki itu seperti tanaman. Seperti apa Ibu Bapak? Tanaman. Kalau kita menanam pasti menuai, ya, pasti memanen. Yang kedua, apa yang kita panen itu pasti lebih banyak dari yang kita tanam. Yakin nggak Ibu Bapak? Nah, Ibu Bapak, ini hukum Allah. Jadi hukum Allah itu Ibu Bapak eksakta, absolut. Yang kita tanam pasti kita panen, yang kita panen pasti lebih banyak dari yang kita tanam. Kita nanam padi benihnya 10 kilo, itu pasti panennya bisa 100 kilo, bisa 200 kilo. Kita nanam jagung, ibu jagung, hiji jagung namanya sajantungnya. Sajantung sok melakukan jagung sajantung, panennya sajantung mah Ibu Bapak. Moal, mungkin jadi beberapa puluh kilo. Nah Ibu Bapak, itulah rezeki Allah. Jadi Ibu Bapak, al-bukhlu itu adalah sampah hati penuh kekhawatiran. Yang kelima, al-hirsu, serakah. Kata Imam Al-Ghazali, Ibu Bapak, apa serakah itu sampah hati. Puasa ini membersihkan sampah al-hirsu. Kemarin kita ketika puasa Ibu Bapak dilatih supaya membersihkan serakah. Ini sebelum buka kan dominan nafsu mah Ibu Bapak segala dikumpulkan, betul gak? Kolokna, nonde Ibu, sirokna, ya bala-bala, behu, segala dikumpulkan. Terus Bu, terus Ibu can sangunya, nepi ka patuangan tetulas juga tarang. Nah, Ibu itu namanya serakah, ya serakah. Ibu Bapak, kenapa orang serakah sama di hatinya penuh sampah? Sampah apa? Sampah kekhawatiran. Hidupnya penuh ketakutan. Kemudian al-kibru, Ibu Bapak, sombong, itu sampah. Itu sombong, itu sampah. Ibu Bapak, rasanya paling pintar, paling soleh, paling mulia, itu sampah. Ibu Bapak, makanya begitu kita beres puasa, walitukabirullah ala ma hadakum, agungkan Allah, takbir. Betul gak Ibu Bapak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ibu Bapak, Allahu Akbar artinya apa? Bu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti semuanya selain Allah kecil. Ibu Bapak, kalau kita naik ke gedung, ya Ibu Bapak, kita naik ke gedung lantai 10, lantai 20, lantai 30, pernah Ibu Bapak? Ibu Bapak, kalau kita naik taruh ke lantai 20, lihat ke bawah Ibu Bapak. Lihat ke bawah. Di bawah itu kelihatannya jadi apa? Kecil, betul Bu. Kalau Ibu ningali rumah, gedung-gedung seperti kardus, lihat mobil, tiga naon itu. Apalagi lihat manusia nggak kelihatan, betul Bu? Semakin tinggi kelihatan tidak Ibu Bapak. Yang dianggap kita besar, yang dianggap kita hebat, dunia ini sering nggak ada Ibu Bapak. Yang terlihat hanya la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahillah. Gak ada Ibu yang terlihat hanya keagungan Allah. Karena itu Ibu Bapak, puasa mengajarkan kita bukan siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa kecuali peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Ibu Bapak indikasinya semakin bersih hatinya? Karena Ibu Bapak hidup ini, Ibu Bapak tergantung hati kita. Jadi Ibu, hati ini Pak pusatnya kehidupan. Ulangi, apa pusatnya? Kehidupan. Jadi hidup kita tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, hidup kita baik. Hati kita buruk, hidup kita buruk. Hati kita lapar, hidup kita lapar.
hati kita sempit, hidup kita sempit. Semuanya berawal dari hati. Mudah-mudahan hati kita semakin bersih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Ibu bapak yang kedua, tanda orang yang puasanya mutakobala diterima itu ibu bapak semakin mulia akhlaknya. Apa ibu bapak? Semakin mulia akhlaknya. Jadi ibu bapak, puasa itu adalah proses outputnya ibu bapak berubahnya akhlak. Apa berubahnya akhlak, tabiul akhlak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu tergantung akhlaknya. Akhlak itu kan dari kata khuluq, sama akar katanya dengan khulqun. Khuluq itu karakter, khulqun itu ciptaan. Jadi ciptaan manusia mau bahagia, mau sengsara, mau selamat, mau terlaknat, sangat bergantung dengan kemuliaan akhlaknya. Betul gak ibu bapak? Ibu bapak, 1 bulan kita di tempat ini supaya outputnya berubah akhlak kita. Makanya puasa itu mengajarkan kejujuran. Betul kok? Pak, betul gak? Jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, merasa hidup akan dipertanggungjawabkan. Ini akhlak. Makanya semua amal ibadah itu pasti terlihat oleh manusia kecuali puasa. Puasa mah rahasia. Betul gak ibu bapak? Ibu bapak, kita sholat kelihatan gak oleh orang lain? Kelihatan. Kita zakat kelihatan? Kita umroh haji kelihatan? Satu kampung tahu, tapi puasa gak ada yang tahu. Kan bisa saja ibu bapak di siang hari kita kan tinggal makan, minum, betul gak? Kata Nabi di pagi hari bapak-bapak tinggal ngopi, tinggal duduk, gelepus, usah bertangan, keluar juga anu lulus, meni juga anu lulus pak, apa puasa padahal bis ngopi bis duduknya. Bisa aja gitu ibu bapak. Makanya puasa itu amal rahasia, tidak ada yang kecuali Allah. Puasa mengajarkan kejujuran. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kadang manusia ini ibu bapak banyak yang terjebak dalam ritualitas. Jadi merasa diri paling soleh kalau sudah puasa tiap hari. Merasa diri ini soleh kalau sudah bisa sholat siang malam. Ibu bapak merasa diri ini paling soleh kalau suruh pulang anting ke Mekah umroh haji. Tapi hatinya busuk, akhlaknya terpuruk. Serenuk itu ibu bapak. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, salat itu ibu bapak proses, endingnya, hasilnya, outputnya apa? Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah mungkar. Kadang kita salat ibu bapak hanya bisa merubah fisik, tapi belum bisa merubah hati. Nutadina tara di kopea sok di kopea, nutadina di lekbong sok di jubah, nutadina di jin sok bisa sarung. Kakara bisa itu. Ari salat getol urang puting, ari hate iri dengki bae ka batur. Sok aya nu kitu teh ibu bapak. Aya teh ibu bapak. Ya. Ari salat getol ibu bapak nepi ka tarang bekok teh paribawasna ibu bapaknya. Ari jeung tanah atuh akur. Jeung dulur para sea wae. Sok aya nu kitu. Tah eta teh can bisa ngarobah. Kakara ngarobah isi. Hari sholat getol, make kopiah, make jubah, tapi korupsi baik. Aya nu kitu Bu. Ibu bapak eta teh hakikatna lain sholat, tapi eta mah senam, jogging ngampeda di masjid meureun ibunya. Sami puasa oge ibu bapak. Ibu bapak, banyak orang merasa khawatir setetes air masuk ke tenggorokannya karena merusak puasa. Tapi kenapa banyak orang tidak merasa takut, tidak merasa khawatir?
bukan setetes air, ini segelas, sepiring, sejuta, 10 juta, semiliar, 1 triliun hak lain dimakan. Leres ibu bapak. Allah, alisa kecelak cai sieun ibu da sieun batal. Tapi kamari berpuasanya mungko sok gigi da sieun cenah aya cai lebar. Ari hak batur di dahar geus ieu. Leres bo. Nauzubillahi min dzalik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ibu bapak orang tua mindsetnya jangankan 1 gelas, setetes saja kalau ia haram tidak boleh masuk ke tenggorokan saya. Betul kan? Jangankan 1 piring, 1 suap saja kalau itu tidak halal haram masuk ke perut saya. Itu orang yang puasa. Jangankan ibu 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1 rupiah pun kalau itu haram tidak boleh masuk ke rekening saya. Betul gak ibu bapak? Itu orang yang puasa. So ibu bapak di zaman kiwari, lamun jalma dibere daging anjing, daging babi, pasti nyebat nauzubillah. Ibu bapak, iya cenah ayam masakan paling lezat di dunia. Naon ieu teh cenah rendang anjing, rendang babi. Ngambek moal ibu bapak. Pas ngambek urang ajar sia maneh ka urang mere racun ieu pinarakaeun daging anjing, daging babi. Tapi cobi lamun anjing jeung babina geus dijual jadi duit kira-kira di bawah moal. Oh, ibu bapak tah ieu ujian. Leres Bu? Cenah deui mah lain daging anjing ieu mah duit. Gures we heula kumaha kewe urusan mah. Leres teh Bu? Tah ibu bapak musim kuring lebih hormat, suap menyuap, sogok menyogok, korupsi, manipulasi data. Leres Bu? Eta curang licik sarua eta teh jeung dahar daging anjing, daging babi. Leres Bu? Tah kalau wargi seharusnya orang puasa berpikirnya jangankan 1 gelas, setetes pun haram masuk ke tenggorokan kalau itu tidak halal. Betul Bu? Jelema anu puasa. Ieu mah setetes air khawatir masuk ke tenggorokan, ari hak batur di daharan geus sieun. Nauzubillahi min dzalik. Akhlaknya semakin berubah. Kahartos ibu bapak. Ibu bapak seperti halnya hewan, belajar hewan, puasa itu merubah akhlak. Contoh ibu bapak ular. Nah, ibu bapak ulangnya apa Pak? Ular. Ular kan ibu bermetamorfosis karena puasa. Ular itu kan jadi kepompong mengurung diri beberapa hari, lalu akhirnya keluar jadi apa? Kupu. Betul gak ibu bapak? Itulah berubah. Ular sebelum puasa dan setelah puasa berbeda, berubah. Apa ibu bapak? Berubah. Sebelum puasa ulat itu segala dimakan, tapi setelah puasa kupu-kupu ibu tidak sembarang dia makan. Betul Pak? Ibu bapak yang dimakan kupu-kupu apa? Sari-sari bunga. Itulah orang beriman, makanannya bersih, tempat tinggalnya bersih, pakaiannya bersih. Betul loh, hidupnya bersih. Ulat ibu bapak sebelum puasa itu sifatnya akhlaknya rusak. Makanya oleh petani dibasmi. Setelah puasa berubah dari kupu-kupu menjadi makhluk yang bermanfaat. Betul ibu bapak? Kesana kemari kupu-kupu terbang membantu fotosintesis tumbuhan, terus menebarkan manfaat, memberikan maslahat. Itulah berubah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulat sebelum puasa menjijikan, tapi setelah puasa kupu-kupu berubah jadi makhluk yang indah. Terus ibu bapak? Ibu bapak kupu-kupu indah gak? Indah, warna-warni. Betul gak? Itulah ibu bapak perubahan. Jadi ibu bapak 1 bulan kita digembleng dengan Ramadan. Supaya apa? Berubah. Supaya hijrah akhlak kita.
menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. La dharar wala dirar. Kata Nabi, kalau nggak bisa memberi manfaat, minimal jangan memberi madarat pada orang. Kalau kita nggak bisa memberi kebahagiaan pada orang, minimal jangan nyusahin orang. Kata ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi diutus ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang pertama tadi apa ya Bapak? Tanda orang puasanya diterima apa? Satu, semakin bersih hatinya. Yang kedua, semakin mulia akhlaknya. Yang ketiga, terakhir ibu bapak, semakin bertakwa hidupnya. Ulangi apa ibu bapak? Semakin bertakwa hidupnya. Ibu bapak, takwa itu apa ibu bapak? Ya, kita sering paham global takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kata Imam Ibnu Mas'ud, ayyuta wala yunsa. Orang bertakwa itu semakin taat, tidak maksiat. Wa ayyushkara fala yukfar. Hidupnya semakin bersyukur, tidak kufur. Nah, jadi ibu bapak hidupnya semakin bersyukur, tidak kufur. Karena ibu bapak setan ini ibu bapak yang dikehendaki manusia mengkufuri nikmat Allah. Kita kan ibu bapak dalam hidup ini jujur banyak syukurnya, banyak mengeluhnya ibu bapak. Ibu bapak banyak syukurnya, banyak mengeluhnya. Ya, kadang kita hidup ini ya Allah kok banyak ngeluh. Betul gak Bu? Ngeluh ibu ya, urusan anak ngeluh, urusan kerja ngeluh. Kalau di kerjaan ngeluh, terus ngeluh. Allahu Akbar. Jadi ibu bapak, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tidak ada yang paling disenangi oleh setan kecuali mengeluh. Jadi kalau kita banyak mengeluh, setan ini udah tepuk tangan. Ore, saya sukses. Kenapa? Karena endingnya orang itu akan kufur, akan mengkufuri nikmat Allah. Jadi ibu bapak, apapun yang hadir dalam kehidupan kita, hakikatnya kehendak Allah. Kehendak Allah pasti ibu bapak banyak kebaikannya. Makanya apapun tetap bersyukur. Wa ayyukaro fala yunsa. Hidup orang bertakwa itu semakin ingat pada Allah. Ibu bapak tidak melupakan Allah. Itulah ibu bapak orang yang puasa ini. Hidupnya semakin ingat Allah, semakin ingat nikmat Allah, semakin ingat kebaikan Allah, semakin ingat qada dan qadar Allah. Makanya ibu bapak endingnya Pak izin pasti bahagia. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib, laisal idu liman kana libasul jadi walakinnal id liman kana taqwahul lazim. Yang disebut Idul Fitri bukan yang pakaiannya serba baru. Nah, kadang ibu bapak bayangan kita mah Idul Fitri teh pakaian baru, betul gak Bu? Kendaraan baru, betul Pak? Warna rumah baru, mobil baru, serba baru. Nah, bukan seperti itu. Tapi yang disebut liman kana taqwahul lazim, orang yang ketakwaannya semakin bertambah. Jadi Idul Fitri semakin bertambah takwa, ketaatannya semakin bertambah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita waktu bulan Ramadan kan puasa, betul ibu bapak ya? Ibu tamat puasanya Pak? Nah, alhamdulillah. Setelah Ramadan puasa lagi gak ibu bapak? Puasa, lanjut puasa sunnah. Kemarin bulan Ramadan kita sholat malam gak ibu bapak?
Ya, sholat tarawih itu sholat malam, ibu bapak ya, sholat malam. Sekarang sholat malam lagi ya, harus sholat menurutnya, kangen tentu. Ya, sekarang sholat malamnya apa? Sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjadi. Kemarin kan kita sepertiga malam akhir itu udah pada bangun, betul bu? Nah, udah pada bangun. Pas garuga, kamari mah janari teh garuga. Ayeuna janari garuga deui teu? Pak, buga deui teu? Ajeng buga teh rek ka WC, ibunya. Ya, lek salat. Allahu Akbar. Buga deui terus. Kemarin kita di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Betul gak? Nah, ayeuna akrab itu sareng Qur'an ibu bapak. Ya, ayat akrab dilanjut ayat itu. Ada Nabi mengkewe bukan di Quran di tahun hareup. Ramadan yang akan datang itu mah musiman, ibu ya. Ibu bapak, kemarin kita waktu bulan Ramadan zakat fitrah, betul gak? Berbagi, betul ibu bapak. Nah, ayeuna ibu bapak zakat fitrah deui teu? Nah, dalam tanda petiknya zakat fitrah deui bapak. Zakat fitrah, berbagi, bersedekah itu tanda puasa orang yang diterima ibu bapak. Kenapa? Karena ibu bapak ya, itu masyhur di kalangan para sahabat, inna min jazail hasanah al hasanata ba'daha. Sesungguhnya tanda kebaikan itu diterima oleh Allah. Allah akan memudahkan lagi berbuat kebaikan, itu tandanya. Li'anna idza taqabbalallahu amala 'abdin waffaqahu li'amalin shalih ba'da. Kalau Allah menerima amal seorang hamba, Allah akan memudahkan beramal selanjutnya. Nah, jadi setelah Ramadan semakin bertakwa, semakin taat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, barusan ibu bapak ada berapa tandanya? Satu, ulangi apa? Semakin bersih hatinya. Makanya ibu bapak setiap hari ibu bapak bahkan sebelum tidur, bangun tidur, kalau hidup kita ingin dimudahkan, bapak ingin dilancarkan, ingin diberkahi Allah, udah tiap mau tidur, bangun tidur, mau aktivitas, beraktivitas, periksa hati. Ya Allah, jangan di hati saya dari dengki, ada tahap terus periksa hati ibu bapak, terus periksa hati. Kenapa ibu bapak? Karena kalau hati kita ini sudah bersih, itu satu frekuensi dengan Gusti Allah. Jadi Allah itu akan melihat ke hati ibu bapak, hati. Inna wa'ala yang dulu ila suarikum wala ajzamikum, walakin paling awal perhatikan hati. Yang paling perhatikan hati. Jadi ibu kalau berbicara frekuensinya, ibu energi seperti halnya radio pemancar kan dipancarkan leres bu. Nah itu frekuensinya umpamanya 45,7 FM umpamanya. Di dia di peron ieu hayang ka kuping nyetel dan sami frekuensi ini kudu sami leres bu 45,7 FM kakara di itu merota di dia merota cuk ibu teh ieu radio teh merebek wae merebek. Oh berarti frekuensinya tidak sama di itu 45 di dia 35 merebek leres bu. Makanya ibu bapak dalam kehidupan ge kunaon urang hidup loba ngarebek wae. Leres bu. Hirup teh ngarebek mau susah balangsa ibu bapak. Teu satu frekuensi jeung kahoyong Allah. Leres bu. Aya di itu 45 dan 36 nya ngarebek wae hirup teh. Sami bu. Ini hati, periksa hati. Yang kedua apa bu? Hidupnya. Apa yang kedua? Semakin mulia akhlaknya. Kemudian yang ketiga, semakin bertakwa hidupnya, semakin hati-hati hidupnya. Kalau Ibnu Umar bin Khattab menggambarkan takwa itu seperti berjalan di atas jalan menuju jurang. Kira-kira jalannya gimana ibu bapak? Penuh hati-hati, itulah orang bertakwa.
Mudah-mudahan ibu bapak, puasa kita bukan hanya sekedar melahirkan lapar dan dahaga semata, tapi puasa yang mampu merubah jiwa, puasa yang membuat orang semakin bersih hatinya, semakin mulia akhlaknya, semakin bertakwa hidupnya. Puasa yang membuat hati bersih, akhlak terpuji, dan hidup semakin berarti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Mudah-mudahan ibu bapak bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikannya, umumnya bagi ibu bapak yang mendengarkannya. Ibu bapak, ini ngaji sederhana saja. Ibu bapak kira-kira bermanfaat gak yang disampaikan barusan ibu bapak? Amin ya Allah. Jadi saatnya berubah, betul kan? Setelah puasa itu berubah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jazakumullah Pak Ustaz Ali Furqon MAG yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu semua, semoga dengan materi yang disampaikan tadi menjadi cermin bagi kita semua, ya, bahwa semoga ciri-ciri dari diterimanya amal ibadah kita di bulan puasa terdapat pada diri kita sampai saat ini, ya. Jadi ada 3 tadi Bapak Ibu, pastikan dari kita bersih dari diri dan hatinya, kemudian semakin mulia akhlaknya, dan yang ketiga kehidupannya dipenuhi dengan takwa. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk setelah materi kita sama-sama Bapak Ibu semua, untuk di penghujung acara kita akan berdoa, ya, berdoa bersama-sama di kegiatan halal bihalal ini yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Entis. Kepada Ustadz Entis kami undang untuk bisa memimpin doa pada kesempatan hari ini. Pada Ustadz Entis kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu di tadi ke bina kesina materi baru Ustaz kali di sini sebagai menerima perintah sabili tauhid yang bisa membuatkan. Mudah-mudahan diatur wajib sebulan sadayana ayatnya ijabah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian aja maupun terima lagi harusnya nama itu sesuai dengan fenomena dari mudah-mudahan singnya dalam karina sing raos dicari karena sadar mudah-mudahan sing soleh-solehah warga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini salam ijabah ibarat suratul Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana arhamna ya rabbi jamali wa tilal karim wa ya muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma bijahi nabiyika wa bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa sallam. Alhamdulillah ya Allah Allahumma hadza al-amri alladhi bayyana Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa berarti telah selesai semua rangkaian kegiatan kita halal bihalal warga perumahan Bumi Indah Residen pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu semua, nanti setelah ditutup mungkin Bapak Ibu semua mari kita sama-sama melaksanakan musyawarah ya, musyawarah bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu gitu ya. Siapa tahu ada yang baru datang mudik kan belum ketemu gitu ya. Silakan nanti kita sama-sama bersilaturahmi dalam musyawarah. Demikian Bapak Ibu, guru kulikan dan belum cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tipe ini banyaknya ada kawitan bersama bapak-bapak, para Pak Ustadz, maka bapak-bapak lupa dari tempat kisah kerja